salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di awal bulan ini, Jeng Dini kembali menyapa kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Rabu 2 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Udah subscribe? Yuk lanjut. Untuk berita utama di tanggal 2 Juni 2021 ini ada dana latihan dasar ASN baru capai 2,58 miliar. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi itu sebanyak 129 aparatur sipil negara Kabupaten Bengkulu Tengah lulusan formasi 2019-2020 bakal mengikuti latihan dasar Agustus mendatang. Nah, dana yang disiapkan ini melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 2,58 miliar rupiah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng Apilesli Eskom MSI ini mengatakan Latsar atau latihan dasar ini akan diselenggarakan di BKPSDM Provinsi Bengkulu. Nah, sebelumnya terdapat 3 pilihan penyelenggara Latsar, yakni BKPSDM Provinsi Bengkulu, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Apilesli mengungkapkan melalui Latsar diharapkan menambah kemampuan dan pengetahuan calon pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Bekalan tadi, beda ya? Terkait dengan persiapan pelaksanaan pendidikan dasar atau Diksar CPNS formasi tahun 2018-2019, hari ini kita sudah melalui bidang pengembangan kompetensi aparatur, kita sudah memanggil semua calon peserta Diksar. Kita beri arahan, kita beri pembekalan, persiapan untuk pelaksanaan Diksar tersebut. Salah satunya adalah menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelaksanaan untuk Diksar mudah-mudahan kita Kabupaten Bengkulu Tengah sudah difasilitasi. Kita mengirim kemarin ada 3 alternatif, BPSDM Provinsi Bengkulu, BPSDM Lubuk Linggau, dan BPSDM Palembang. Tapi alhamdulillah kita dapat formasi untuk pendidikan dasar CPNS di BPSDM Provinsi Bengkulu. Dijadwalkan sesuai dengan schedule BPSDM Provinsi, mudah-mudahan di bulan Agustus itu sudah masuk ke pelaksanaan Diksar. Berapa lama bisa itu? Sebulan. Sebulan. Pembiayaannya dari daerah. Sebulan 2 bulan tanya ke ini pastinya berapa hari. Semua masalah anggaran peserta Diksar semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi dari kas pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ditransfer ke kas pemerintah Provinsi Bengkulu. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama di koran Harian Rakyat Benteng. Ini terkait dengan kursi jabatan eselon 2. Nah, 7 ASN atau aparatur sipil negara bertarung incar kursi 3 jabatan eselon 2. Pendaftaran seleksi terbuka 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini resmi ditutup Senin 31 Mei lalu. Sebanyak 7 aparatur sipil negara atau ASN telah menyerahkan berkas persyaratan untuk 3 jabatan. Nah, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB. Terus ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop UKM. ASN ini yang mendaftar diantaranya Hajah Yenda Supriyani SHMSI, saat ini menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ia mendaftar untuk jabatan Kepala DP3AP2KB dan Dispora. Lalu Sugeng Oswari MSI, Sekretaris Dinas Perhubungan, mendaftar untuk jabatan Kepala Dispora dan Disperindak-Pop UKM. Hajah Sri Wardania SEMSI, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD, mendaftar jabatan Kepala DP3AP2KB dan Disperindak-Pop UKM. Adnan Kasidi SE, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jabatan Kepala DP3AP2KB.
Lalu ada pejabat lain yang mendaftar yakni Insinyur Wijaya Atmaja, Kepala Bagian Pembangunan Setdakap Benteng, Hajah Musnaini Esa, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Terus ada juga Edi Susila, SSTP, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terus ada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Api Leslie PSKOP MSI, mengatakan setelah resmi ditutup, panitia akan melakukan pengecekan berkas persyaratan yang dimasukkan. Nah, jika dinilai tak lengkap, maka pendaftar kemungkinan gagal menjadi peserta seleksi. Api Leslie menuturkan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2020, jika dalam rentang waktu 5 hari kerja terhitung pengumuman seleksi belum terdapat minimal 3 calon peserta yang memenuhi syarat dalam satu lowong jabatan, maka pendaftar akan diperpanjang selama 3 hari. Kemudian setelah perpanjangan masih belum memenuhi namun sudah terdapat 2 calon peserta memenuhi persyaratan, maka tahapan seleksi dapat dilanjutkan. JPT di Kabupaten Benteng seperti apa? Jadi untuk pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah, hari ini adalah tahap terakhir pendaftaran. Seandainya nanti peserta belum memenuhi sesuai dengan formasi minimal 5 peserta setiap jabatan, maka akan kita perpanjang selama 5 hari. Tetapi apabila setiap jabatan nanti semua sudah terisi minimal 2 jabatan, maka akan kita lanjutkan pada hari ini pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, setelah selesai seleksi administrasi, mungkin hari ini atau besok langsung akan dilanjutkan rapat panitia seleksi untuk menentukan hasil daripada seleksi administrasi tersebut. Setelah nanti seleksi administrasi diumumkan daftar nama-nama yang dinyatakan berhak untuk mengikuti ke tahap selanjutnya, barulah nanti sesuai dengan jadwal, sesuai dengan schedule kita, ke depan akan dilaksanakan asesmen terhadap semua peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi nanti. Asesmen mudah-mudahan akan kita laksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Universitas Bengkulu. Selanjutnya ada diduga terlibat laka, wanita asal Talangpau meninggal dunia. Ama Marlin, 41 tahun, wanita asal desa Talangpau, Kecamatan Pondok Kelapa, meninggal dunia pada Senin 31 Mei lalu setelah diduga terlibat kecelakaan lalu lintas di desa Pasar Pedati. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti korban meninggal disebabkan terlibat laka tunggal atau tabrak lari. Diceritakan adik korban bahwa laka terjadi sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat saat korban hendak pulang dan menghadiri undangan pernikahan di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, korban diketahui mengendarai sepeda motor jenis Honda seorang diri. Korban ditemukan warga dalam kondisi terkapar di aspal bersama sepeda motor yang dikendarai. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Yunus, Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan medis. Namun setelah 3 jam dirawat, korban dinyatakan meninggal oleh dokter. Nah, hasil pemeriksaan meninggalnya korban diduga terdapat benturan di kepala. Atas kejadian ini, Andri selaku adik korban meminta kepolisian bisa mengusut tuntas penyebab kecelakaan. Berita terakhir hari ini dari liputan 11 RBT bahwa 250 hektar sawah, 3 rumah dan 1 masjid terendam banjir. Hujan deras yang terjadi pada 2 hari terakhir mengakibatkan banjir di 2 desa, yakni Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kubang, dan Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi. Nah, akibat banjir ini merendam 250 hektar lahan persawahan di Desa Sri Kuncoro, kemudian 3 unit rumah dan 1 masjid di Talang 4. Kadis Sri Kuncoro Ramadan mengatakan jika hujan yang terjadi beberapa hari lalu ini mengakibatkan 250 hektar lahan persawahan milik warga terendam banjir. Ramadan menuturkan banjir tidak hanya merendam sawah, namun sempat menggenangi jalan lintas. Nah, adapun luapan air selain debit air hujan yang tinggi, penampungan irigasi dinilai sudah menyempit atau dangkal. Sementara penjaga Masjid Al-Munawwaroh Desa Talang 4 Muklis mengatakan air mulai memasuki masjid sekitar pukul 21:05 waktu Indonesia Barat
dengan ketinggian air itu mencapai 60 cm. Air yang masuk diduga selain debit air hujan yang tinggi, gorong-gorong di bawah jalan raya yang teramat kecil. Bendahara Masjid Idris mengatakan banjir di masjid ini sudah terjadi semenjak ditimbunnya rawa di belakang masjid pada tahun 2008 silam untuk dijadikan pemukiman penduduk. Nah, ditambah lagi kecilnya gorong-gorong yang berada di bawah jalan raya. Pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membangun kembali gorong-gorong dengan diameter yang lebih besar. Nah, itu saja beberapa berita yang dibacakan hari ini yang terbit Rabu 2 Juni 2021. Nah, untuk lebih lengkap lagi kalian bisa membaca koran Harian Rakyat Benteng dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas untuk langganan atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi subscribe-nya agar setiap video yang kami upload kalian orang yang pertama yang menontonnya. Saya Jendri dan kalian bertugas